firman-Mu menguatkan, kasih-Mu membelaku di dalam cinta-Mu. Ku dipulihkan selalu, ku sempurna dalam-Mu, karena ku ciptaan-Mu yang termulia, yang terindah. Ku angkat tanganku berserah, ku nyatakan Engkaulah Tuhan. Kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, ada dalam hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Engkaulah sumber harapanku. Hidupku mulia, sebab Engkau mulia. Ku hidup untuk memuliakan Engkau. Ku sempurna dalam-Mu, karena ku ciptaan-Mu yang termulia, yang terindah. Ku angkat tanganku berserah, ku nyatakan
disembah, sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku memandang-Mu dengan hatiku, Kau di hatiku, memandang hidupku. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. 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 Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh berada sebagaimana kita ada.
Dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, baik Anda yang di rumah, Anda yang sedang di dalam perjalanan, maupun Anda yang sedang di tempat pekerjaan, ataupun Anda yang sedang terbaring di rumah sakit, saya percaya hari ini ada kabar baik buat Anda, ada kesembuhan buat Anda, ada pemulihan buat Anda, ada terobosan yang baru buat Anda. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa dan kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan, atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sampai saat ini, sebagaimana kami ada, kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Dimanapun setiap umatmu sedang menyaksikan tayangan ini, mereka sedang berada di rumah, dalam perjalanan, di tempat pekerjaan, bahkan yang sedang terbaring sakit, kami berdoa, kami percaya hari ini ada kesembuhan yang terbaik buat setiap mereka. Mereka sedang berletih lesu, berbeban berat, ada terobosan, ada pemulihan dalam setiap mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya hanya di hadirat Tuhan kami menemukan segala sesuatu, sumber jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selama ku
sampai selama-lamanya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa Tuhan kuasa Allah kita. Dia berjaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan kuasa Allah kita. Dia ternama, Dia saja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. berhebat. Betapa hebat, betapa Tuhan kuasa Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan kuasa Allah kita. Dia pertama, Yesus saja Betapa hebat. betapa Tuhan kuasa Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan kuasa Allah kita. Dia pertama, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
kasih Tuhan. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Tersedia di surga tempat bagiku sejak ku terima Yesus. Ku menuju ke sana senang hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur kami sehat, kami tidak kekurangan satu apapun, kami tetap dalam pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Dan kami saat ini sudah memuji, sudah menyembah Tuhan dan saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Engkau juga memberkati. Engkau juga hadir bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Hikmat dan tuntunan-Mu menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan minggu kemarin. Tentu Bapak Ibu kekasih Tuhan masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan. Bahwa kita sudah diberi oleh Tuhan hak istimewa untuk sampai di sorga. Atau untuk tiba di sorga. Hak privilege. Nah Bapak Ibu Saudara sekali dikasih Tuhan. Jadi ada satu kepastian. Bukan karena tekebur, bukan karena sombong. Enggak. Karena yang memberi hak istimewa untuk saudara dan saya sampai di sorga. Menjadi warga negara kerajaan sorga itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan. Tapi karena Tuhan sendiri. Luar biasa kan coba siapa kita ini saudaraku? Siapa kita ini? Orang yang berdosa, orang yang rusak, orang yang bobrok, yang hancur, yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada satu kepastian. Ada satu kepastian.
Yaitu satu kali kelak. Kalau tugas kita di dunia ini, kalau perjalanan hidup kita di dunia ini sudah selesai, maka seperti tidur buka mata, kita sudah tiba di sorga. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, keliru. Kalau kita mengasihi dunia lebih daripada mengasihi sorga. Dunia tempat kita tinggal ini hanya sementara. Apalagi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat nyata sekali. Nah, apa yang saudara harapkan dari dunia ini? Seperti hari-hari ini, coba saudaraku. Jangankan orang yang tidak mampu, jangankan orang yang miskin. Orang yang punya duit aja bingung, tidak bisa kemana-mana. Ya, punya uang yang banyak, punya mobil yang mewah, tidak bisa kemana-mana. Yang punya uang banyak aja tidak bisa bepergian, tidak bisa traveling seperti dulu-dulu, tidak bisa terbang ke sana kemari sesukanya. Kita mau terbang misalnya itu pun dalam keadaan keperluan mendadak. Harus melewati jalur ini dan sebagainya, agak sulit. Jadi tidak ada bedanya kita sehari-hari ini, baik yang kaya, baik yang sedang, baik yang susah, semuanya sama. Kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Dunia tempat kita tinggal ini tidak lama kita ada di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita mulai lepaskan apa yang selama ini kita kasih, yang selama ini kita genggam erat-erat, mulai kita lepaskan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari ini, kita tidak lagi terikat kepada dunia ini. Karena Alkitab mencatat begini, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta kita di sorga, hati kita di sana. Karena itu dunia ini hanyalah perjalanan untuk kita menuju ke satu tempat yang namanya tanah perjanjian sorgawi. Nah, oleh sebab itu sementara kita masih hidup di dunia ini, ya enggak apa-apa kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pelihara kita, Tuhan cukupkan kita. Tapi jangan pernah berpikir kalau kita mengikut Tuhan maka tidak ada masalah, maka tidak ada persoalan. Ada masalah, ada persoalan. Tetapi Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Oleh sebab itu tetap setia mengiring Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Jadi yang saya mau tegaskan di sini adalah untuk kita sampai ke sorga itu bukan karena usaha kita. Bukan karena jerih lelah kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Tetapi hak privilege atau hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena hidup kita ini, bukan karena kita ini orang benar, orang kudus, bukan. Itu karena kasih Tuhan, itu karena kasih Allah. Dan dia tahu keadaan saudara dan saya. Dia tahu keterbatasan kita, dia tahu. Itu sebabnya dengan usaha kita, dengan segala kemampuan kita untuk kita mencapai sorga, dia tidak akan bisa, saudara. Kita akan stres. Ya, kita akan stres. Alkitab mencatat kebaikan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. Hanya karena anugerah daripada Tuhan. Nah, sesudah kita menerima anugerah daripada Tuhan, ada jaminan keselamatan. Makanya kita perlu ikuti aturan-aturannya. Ikuti aturan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Tentu saja dengan berbuat baik. Ya, tapi jangan dibalik. Yang penting aku berbuat baik sekalipun tidak terima Yesus. Itu bagaimana caranya? Padahal kita menerima hak istimewa pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makanya dia berkata, keluarga negaraan atau keluargaan kita dari sorga. Hebat. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, itu sebabnya yang saya sampaikan di sini adalah sorga yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Sorga di mana Yesus Kristus Tuhan ada di sana. Saya tidak berbicara masalah sorga yang lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, yang menentukan saudara dan saya sampai ke sorga, itu bukan orang lain, bukan. Allah Bapa, dia sudah sediakan. Dia berikan hak untuk saudara dan saya sampai ke sana. Dia sudah berikan hak. Tapi yang menentukan yang untuk kita sampai ke sorga atau tidak bukan lagi Tuhan. Kita, setiap kita.
Langkah setiap kita, langkah terakhir kita, apakah kita masih tetap setia melayani Tuhan? Apakah kita masih tetap setia mengiring Tuhan? Banyak jalan menuju Roma, saya setuju. Banyak jalan untuk tiba di Jakarta, ke Jakarta, ke Semarang, ke Solo, saya setuju. Tapi jalan untuk sampai kepada Bapa, untuk sampai ke sorga yang dihuni oleh Tuhan Yesus dan orang kudusnya, itu tidak ada jalan lain. Saya tidak tahu sorga yang lain. Sorga yang lain mungkin banyak jalan ke sana. Tapi dengar baik-baik kekasih Tuhan. Yang saya mau kasih tahu ini adalah sorga yang dihuni oleh Tuhan Yesus. Sorga yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sorga yang orang-orang kudus ada di sana. Jalannya untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada Bapa, hanya melalui Dia. Yaitu firman Allah. Firman Allah. Firman Allah yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Firman itu datang ke dunia dan tinggal di dalam tubuh manusia yang namanya Yesus. Saya membayangkan kalau firman itu, firman Allah ini tidak tinggal di dalam tubuh Yesus, tubuh manusia Yesus, kita tidak pernah mengerti. Kita pun akan meraba-raba bagaimana supaya masuk surga. Jangan-jangan kita berbuat ini hanya untuk masuk surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Adam dan Hawa, sebelum diusir keluar dari Taman Eden, mereka menikmati segala kebaikan Tuhan. Mereka menikmati segala kelimpahan daripada Tuhan. Mereka menikmati hubungan persekutuan dengan Tuhan. Tapi sejak mereka diusir keluar dari Taman Eden karena dosa, mereka kehilangan hubungan. Mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya sejak itu manusia menciptakan agama. Tujuannya menciptakan agama supaya bisa bertemu dengan Tuhan, dengan Allahnya. Dapatkah manusia bertemu dengan Allahnya melalui agama? Dapatkah manusia bisa ketemu dengan Allah dengan usahanya untuk mencari Allah? Tapi dengar baik-baik, kalau Allah datang ke dalam dunia untuk mencari manusia, pasti ketemu. Makanya saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan dulu kita bangga kalau kita sudah beragama Kristen. Jangan dulu kita bangga kalau kita sudah menjadi orang Kristen, orang yang beragama Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kali saya sampaikan, berulang-ulang kali saya sampaikan, agama Kristen tidak menjamin saudara dan saya masuk surga. Memang Tuhan sudah memberikan hak privilege, hak keistimewa, tetapi ketentuan-ketentuan Tuhan, apakah kita sudah lakukan? Kemarin minggu yang lalu saya memberikan satu ilustrasi kepada saudara. Bagaimana mungkin kita sudah diberi hak istimewa di satu negara untuk sampai ke satu negara. Tetapi kita tidak pernah mempelajari apa benefit daripada negara ini kalau kita menjadi warga negara tersebut. Kita juga tidak mempelajari sikap hidup, gaya hidup, pola pikir orang-orang dari negara yang nanti akan menerima kita. Kita tidak belajar. Kita tidak tidak mau tahu. Saya percaya pada waktu Anda nanti, misalnya Anda sudah beli tiket, Anda bisa terbang ke negara itu. Tetapi kalau Anda belum memenuhi kriteria, belum memenuhi dan mengisi formulir-formulir dan tidak belajar gaya hidup mereka orang-orang di sana, Anda akan ditolak, pasti. Pasti. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Saya sering kali katakan kepada kita bahwa setiap kita sudah mempunyai tiket yang namanya tiket kematian. Setiap kita. Pertanyaannya, kalau satu kali kita tinggalkan dunia ini, di mana langkah kaki kita yang terakhir berhenti di satu titik yang namanya kematian, yakinkah Anda mati pasti masuk surga? Kalau Anda katakan yakin, dasarnya apa? Karena Anda beragama Kristen? Karena Anda sudah melayani? Karena Anda sudah bisa berkhotbah? Semua tidak menjamin untuk kita sampai ke surga. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata begini, nanti pada hari-hari terakhir orang akan datang kepadaku. Mereka akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 7 ayat 20, dari ayat 21. Bukan setiap orang
yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kekasih Tuhan, ayat ini bukan untuk orang lain, bukan untuk kepercayaan lain. Ayat ini adalah berbicara untuk orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang telah mengusir, melakukan mujizat, nama yang dipakai untuk bernubuat, nama yang mengusir setan. Berarti tahu kan, di dalam nama Yesus ada kuasa. Tapi tragis kan kekasih Tuhan, kalau Tuhan berkata aku tidak pernah. Ini ayatnya tuh jelas sekali loh. Saya ulang ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lihat saudaraku, yang ngomong Tuhan Yesus. Aku tidak pernah, padahal sudah bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Yesus. Mengadakan tanda-tanda mujizat demi nama Yesus. Tapi tragis, Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu. Padahal sudah melayani. Padahal sudah berkhotbah. Padahal sudah melakukan perkara-perkara ajaib demi nama Yesus. Tapi Tuhan kata tidak, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa saudaraku? Dikatakan kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau mempersiapkan diri, dan kita tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Makanya firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara berkata saudara di dalam Kristus, maka hidup saudara dan saya berubah. Apa yang berubah? Gaya hidup kita berubah, sikap kita berubah, tutur kata kita berubah dengan baik-baik kekasih Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pernah membawa agama Kristen, tidak pernah mengajar tentang kekristenan. Dia datang ke dalam dunia, yang dia beritakan adalah tentang kerajaannya, bukan doktrin tentang kekristenan. Saya ulangi, gara-gara gereja mempertahankan doktrinnya, gereja terpecah-pecah. Yang satu berkata pengajaranku benar, yang lain sesat. Pengajaran aku yang hebat, yang lain tuh nggak benar. Emangnya kita ini siapa? Kita ini sama-sama sedang menanti, sama-sama sedang menanti untuk pergi ke sana. Tidak ada yang bisa berkata benar. Tidak bisa. Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang benar. Oleh sebab itu selagi kita ada di dunia ini, ayo saling menasehati. Firman Tuhan katakan saling menguatkan, bukan untuk saling menghardik, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan. Oleh sebab itu kalau kita tidak bisa berkata bahwa sorga itu adalah hanya milik gereja tertentu. Sorga itu hanya milik sinode tertentu. Gereja itu hanyalah merek gereja tertentu. Enggak, Tuhan tidak pernah berkata seperti itu, saudaraku. Jadi sekali lagi saya mau katakan, yang memastikan saudara dan saya tiba di sorga bukan pendeta. Dengar baik-baik, bukan pendeta, bukan gereja, bukan. Tapi saudara dan saya sendiri. Apakah kita mau ke sorga atau ke neraka? Itu urusan saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan saya sampaikan, jangan salah memilih. Pilih sorga. Di mana Tuhan sudah memberikan hak istimewa. Kalau saudara dan saya mati, pasti dia berikan sorga, dia mempersilakan saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Hanya untuk persiapan buat kita sampai ke sorga, maka kita harus menyesuaikan
mempersiapkan diri kita ini loh untuk kita sesuaikan pola pikir kita berubah. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Pikiran yang lama, yang moga-moga, mudahan, itu kita rubah. Yang bimbang, yang ragu-ragu, cemas, ketakutan, tidak bisa mengampuni, kebencian, buang. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Nah, kalau saudara masih berkata, aku tidak bisa mengampuni, berarti saudara belum ciptaan yang baru. Kalau saudara pola pikir saudara tidak mau berubah, saudara berarti belum ciptaan yang baru. Kalau saudara berkata, memang karakterku dari dulu seperti itu, berarti saudara belum pernah jumpa Yesus. Saudara belum diubahkan. Karena firman Tuhan berkata 2 Korintus 5:17 jelas sekali. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Itu pilihan saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, yang menentukan saudara untuk masuk sorga atau neraka bukan pendeta. Jadi kalau ada pendeta yang berkata, ikuti aku, engkau pasti masuk sorga, bohong. Kalau ada gereja berkata pengajaranku yang benar, pengajaran yang lain itu enggak benar, bohong. Bahannya kan sama, Alkitab juga. Kecuali pada waktu disampaikan melenceng daripada kebenaran, baru kita bisa berkata, itu enggak benar tuh. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah firman Tuhan, tidak keluar dari kebenaran, kita bisa berbeda kok. Tapi tidak perlu kita mencari-cari kesalahan, tidak perlu kita berpikir, itu pendeta tuh enggak benar. Tidak perlu, itu bukan urusan kita, saudara. Makanya saya menghimbau, jangan sampai kita mencari pengajaran seolah-olah ada pengajaran yang baru belum tentu benar, saudaraku, belum tentu benar. Oleh sebab itu selidiki sungguh-sungguh firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan, supaya saudara menerima kebenaran itu dan tidak mudah untuk disesatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, sorga itu kita yang memilih, kita yang menentukan. Saudara dan saya yang menentukan mau ke sorga atau ke neraka. Hanya ada 2 tempat, tidak ada tengah-tengah, tidak ada putih abu-abu, tidak ada abu-abu, putih atau hitam, sorga atau neraka. Oleh sebab itu sekali lagi saya menghimbau dan mengajak, pilihlah sorga. Bagaimana caranya? Alkitab katakan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan yang menuntun kita sampai ke sorga. Jangan kita berontak, jangan kita berkata aku tidak bisa. Kalau saudara berkata tidak bisa dan tidak mau taat firman Tuhan, saya mau kasih tahu, sekalipun Anda diberi hak istimewa, Anda tidak akan pernah sampai ke sorga kalau bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, ada 2 jalan menuju yang Tuhan sediakan. 2 jalan. Satu jalan lebar, jalan yang bebas hambatan. Tidak ada beban, tidak ada masalah, bebas hambatan, jalan tol. Anda mau jumpalitan, Anda mau salto, Anda mau lakukan apapun bebas. Tetapi ujungnya kebinasaan, kekal. Tapi ada satu jalan yang sempit, jalan yang tidak enak. Mungkin turun naik lembah, mungkin jalannya berkerikil, mungkin banyak tikungan. Tetapi ujungnya adalah kehidupan. Kita yang memilih, kita yang menentukan. Jadi tidak ada alasan aku tidak tahu, tidak ada alasan aku tidak mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan pilihan, kita bersyukur. Sekali lagi saya katakan kita bersyukur. Karena apa? Allah Bapa yang di sorga melalui firman-Nya menjadi manusia, atau tinggal, firman ini tinggal di dalam tubuh manusia yang namanya Yesus. Sehingga firman ini mau berkata-kata, bertatap muka dengan kita, sehingga kita mengerti apa yang Dia kehendaki. Saudara dapat bayangkan kalau dia tidak datang ke dalam dunia. Pertama, kita tidak mengerti.
Kita akan mencoba dengan cara kita bagaimana supaya selamat, bagaimana supaya mati masuk surga dengan cara kita. Dan yang kedua, kita pun akan berusaha dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Sehingga lama-kelamaan kita gagal, kita stres. Dan yang ketiga, kalau firman itu tidak jadi manusia atau firman itu tidak tinggal di dalam tubuh manusia yang namanya Yesus, maka hukuman karena pemberontakan manusia, maka saudara dan saya menanggungnya. Saudara, kenapa pada waktu Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, atau Eli, Eli lama sabachthani, pada waktu dia disalibkan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Pada waktu Yesus tersalib, di mana anggur murka Allah seisi dunia dia minum, dia tanggung. Dengar, dosa dan kekudusan Allah tidak bisa bersatu dengan manusia, tidak bisa tinggal bersama-sama. Keilahian Allah Bapa, kekudusan Tuhan yang hidup ini tidak bisa menunggal dengan dosa. Makanya keilahian yang roh Allah atau keilahian Allah itu meninggalkan Yesus. Sehingga yang tersalib pada waktu adalah Yesus, manusia 100% yang menanggung dosa seisi dunia. Dosamu dan dosaku. Dan kita bersyukur supaya diselamatkan. Kita tidak perlu macam-macam. Modalnya hanya percaya. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu luar biasa, berbunyi begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bukan dunia bukan dunia yang bundar itu, saudaraku. Tapi ornamen yang ada di dalamnya itu manusia. Yang diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang berkata, loh berarti Allah beranak. Ya enggak lah, yang beranak itu Maria. Allah enggak beranak. Ya kan? Oh, kalau Allah menjadi manusia berarti sorga kosong dong. Ya enggak lah. Contoh seperti ini. Saya berkata-kata. Perkataan saya ini dapat didengar di beberapa tempat. Tetapi saya masih tetap di sini. Bukan berarti perkataan Allah menjadi manusia, Allah menjadi manusia kemudian sorga kosong. Ya enggak. Makanya pikiran kita harus dibaharui. Harus disesuaikan dengan pikiran kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tergantung saudara, tergantung saya. Kita mau kemana sekarang? Dia, Bapa, sudah memberikan hak. Anda dan saya. Kalau satu kali kelak meninggalkan dunia ini, sorga itu menjadi bagian kita. Makanya dia pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga dia berkata, sebelum dia naik ke sorga dia pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hebat kan saudaraku? Artinya tempat-tempat itu sudah tersedia. Disediakan malah oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kalau tempat itu telah tersedia bagimu. Karena yang ketiga, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu.
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ke tempat di mana Yesus ada. Saya tidak berbicara masalah sorga kepercayaan yang lain. Yang saya bicarakan adalah sorga di mana Yesus ada. Di mana orang-orang kudus ada. Nanti minggu depan saya akan berbicara apa sih yang ada di sorga. Ya, ada apa sih yang ada di sorga. Saya percaya setiap kepercayaan pengennya masuk sorga. Tapi sorga yang dihuni oleh Tuhan Yesus. Sorga yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sorga di mana orang-orang kudus. Saudara dan saya akan sampai ke sana. Itu kita harus ikuti aturannya. Yang seperti apa yang berhak untuk masuk ke sana. Sorga seperti apa. Kita bersyukur. Tuhan Yesus baik. Siapa kita ini saudara? Siapa kita ini? Oleh sebab itu ada satu pujian yang saya bawakan. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, Kaulah Tuhanku, mulia namamu, dahsyat karyamu, Kau datang ke dunia. Kau mengasihi aku, orang berdosa, untuk diselamatkan. Kau korbankan dirimu di salib hina demi umat manusia. Oh Yesus, siapakah aku ini sehingga berharga di matamu? Ku mau menyenangkanmu di hidup ini sepanjang umur hidupku, sampai akhir hayatku. Kita bersyukur saudara, kalau bukan Tuhan mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya, kalau Dia tidak menggantikan hukuman saudara dan saya, maka saudara dan saya yang akan dihukum. Tetapi firman Tuhan berkata, hukuman tidak akan berlaku lagi atas dirimu dan diriku, karena Yesus Kristus Tuhan sudah ambil. Kita bersyukur, pergunakan waktu yang Tuhan berikan atas kita. Jangan sia-siakan. Haleluya. Kau mengasihi aku, orang berdosa, untuk diselamatkan. Kau korbankan dirimu di salib hina demi umat manusia. Oh Yesus, siapakah aku ini sehingga berharga di matamu?
hidup ini sepanjang umur hidupku sampai akhir hayatku, sepanjang umur hidupku. Kita bersyukur saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mati untuk kita celaka. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, hak istimewa sudah Dia berikan atas kita. Kemudian Dia sudah korbankan nyawanya. Dia sudah mati bagi kita. Kalau tempat di sana sudah tersedia untuk saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berbicara, Dia akan datang. Dia akan menjemput saudara dan saya secara pribadi dan mengumpulkan dengan para kudusnya. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, lepaskan. Jangan lagi kita mengasihi dunia melebihi rencana Tuhan atas hidup kita. Persiapkan diri saudara untuk menjadi warga negara kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pelajari apa saja sikap hidup mental orang-orang kerajaan itu seperti apa? Cara berpikir orang-orang kerajaan seperti apa? Jangan memakai pola pikir dunia. Jangan memakai pola pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang bertentangan dengan firman Allah. Sesuaikan pola pikir kita dengan pola pikir kerajaan. Melalui firman yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Tetapi Alkitab memberi patokan hanya 70 tahun. 70 tahun itu kalau bisa lebih sampai 80 tahun. Tapi kata firman Tuhan, hanya penderitaan dan sakit penyakit yang dialami. Nah, oleh sebab itu kalau hanya 70 tahun dipatok, berarti bisa di bawah 70 tahun bisa mati. Bisa mati. Tapi bagi orang yang percaya, saudara dan saya, kita tidak takut dengan kematian. Asal jangan mati konyol. Kenapa saya bilang mati konyol? Ya misalnya seperti sekarang pemerintah hancurkan. Apalagi sekarang nih kita di Kalimantan nih. Di Kalimantan Selatan ini ratingnya tinggi banget nih. Walaupun kita diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan tantangan yang baru. Hidup dengan tantangan yang baru, tatanan yang baru. Ya, tapi saudara, kita juga harus hati-hati. Kita juga perlu berhikmat. Ya, walaupun new normal, tetapi kalau kita tetap gaya hidup kita tidak berubah, tidak bersih, tidak mengikuti protokol kesehatan, kena mati. Itu namanya mati konyol. Karena tidak ikuti anjuran pemerintah, tidak ikuti aturan protokol kesehatan. Tapi kalau kita sudah berjaga-jaga, sudah mengikuti aturan, protokol kesehatan juga kita sudah lakukan, toh terpapar juga, toh kena terinfeksi juga, ya sudah itu namanya apa boleh buat. Tetapi kematian yang menyenangkan adalah kematian yang memang sudah waktunya Tuhan. Oh, itu jauh lebih baik, saudaraku. Ya, itu jauh lebih baik. Berapa lama hidup saudara dan saya ada di dunia ini? Gak lama. Apalagi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bersiaplah. Persiapkan diri saudara. Selagi ada kesempatan berbuat sesuatu untuk Tuhan, lakukan. Lakukan. Ya, sehingga satu kali kelak kita tiba di rumah kita yang sudah Tuhan sediakan. Kita akan bersukacita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Nah, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi, seperti biasanya saya ingatkan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudaraku, ada ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan. Yaitu di dalam 1
Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 dari ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persiapkan diri kita, uji diri kita, supaya pada waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita diberkati. Mari sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita akan naikkan pujian tadi. Oh Yesus, siapakah aku ini, sehingga berharga di matamu. Ku mau menyenangkanmu di hidup ini, sepanjang umur hidupku, sampai akhir hayat. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oh Yesus, siapakah aku ini, sehingga berharga di matamu. Ku mau menyenangkanmu di hidup ini, sepanjang umur hidupku, sampai akhir hayat. Sementara musik dalam pujian ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah setiap kami menertibkan setiap langkah kaki kami, setiap hidup kami, supaya kami berkenan di pemandangan Tuhan. Sehingga kami yang mengatur setiap langkah kehidupan kami yang menentukan hidup kami, supaya satu kali kelak kami tiba di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih nyata, mujizat itu masih ada dan tersedia bagi orang-orang percaya. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, di mana kami taruh iman percaya kami akan mengalami mujizat. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkati roti dan anggur yang ada di depan kami. Tumpangkan tangan-Mu atasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang terpecah-pecah karena cambukan, penderitaan, siksaan, aniaya yang dialaminya. Bukan karena
dosa, bukan karena pelanggarannya, tapi karena dosa dan pelanggaran saudara dan saya lah yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib, sehingga melalui kematiannya saudara dan saya memperoleh hak, memperoleh bagian dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karunia Allah hidup yang kekal. Anugerah Allah adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan berkata, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, siapakah aku ini, sehingga berharga di matamu. Ku mau menyenangkanmu di hidup ini, sepanjang umur hidupku, sampai akhir hayatku. Sepanjang umur hidupku, sampai akhir hayatku. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Bapak, saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat di mana mereka menyaksikan, di mana mereka ibadah secara online di rumah masing-masing. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Biar Tuhan yang membuatnya berhasil. Bapak, saat ini hamba berdoa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan itu terjadi atas Indonesia. Karena kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan kami juga percaya matamu ada atas Indonesia. Dan Indonesia ada di hati Tuhan. Kalau semua terjadi karena virus corona, semua adalah untuk kebaikan kami. Semua untuk kebaikan kami. Supaya kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan juga perekonomian Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hasil tambang.
Berkati hasil bumi, hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan. Tuhan Kau memberkati. Khususnya kami berdoa untuk Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Biar Tuhan memberkati, Tuhan peliharakan dia senantiasa, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat tuntunanmu ya Tuhan. Karena hamba-Mu Pak Jokowi tidak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa tuntunan Tuhan, tanpa hikmat yang datang daripada Tuhan. Sehingga apa yang diputuskan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya sesuai firman-Mu bahwa tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Allah. Setiap pemerintah sudah ditetapkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalimantan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tuhan, kiranya juga Engkau sembuhkan dari virus corona dan dipulihkan perekonomiannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kota kami Banjarmasin. Baik Banjar Utara, Banjar Selatan, Banjar Barat, Tengah dan Timur, semuanya diberkati Tuhan. Sudah dipulihkan dan juga disembuhkan dari wabah virus corona. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masyarakatnya juga Engkau memberkati. Seluruh penduduknya Tuhan memberkati. Mata pencarinya Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba serahkan jemaat-Mu, baik yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya dan Kuala Gurun. Tuhan Engkau memberkati. Biar semuanya sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Keperluan sehari-hari dicukupkan oleh Tuhan, tidak ada yang kelaparan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami akhiri ibadah hari ini. Dan sebelumnya biarlah kiranya Kau memberkati setiap kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat-Nya Maha Tinggi, yang Kau curahkan atas setiap kami mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat dari tempat yang Maha Tinggi. Dari sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. See you face to face.
Jesus, 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 you are forever in my life. Jesus. When I see you face to face, I feel your love and mercy. When I'm in your presence, let me, oh Lord, to say, let me, oh Lord, to say, let me, oh Lord, to say, Jesus, Jesus, you are forever in my life. Jesus, 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 you are forever in my life. Jesus. Be lifted up, be glorified. You are the one Almighty God. Be lifted up, be glorified. Be lifted up, be glorified. You are the one Almighty God. Be lifted up, be glorified. Jesus, Jesus, you are forever in my life. Jesus, 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 you are forever.